Selamat pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kembali ke channel saya, Tony83 Kalio, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Pada kesempatan hari ini, video hari ini, teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman hidup dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman, terutama yang daerah Cibinong, tahu dulu saya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman SD, SMP, terutama teman-teman ya, saya di sekolah itu kalau dibilang bandel, teman, dan tidak terlalu mudah bergaul, bahkan sedikit kuper, teman-teman. Sering jadi bahan ledekan teman-teman yang lain. Halo teman-teman SD, SMP, ya rata-rata dahsyat di situ, ya. Nah, beberapa hal yang saya ingat dulu seperti apa, tapi ternyata dalam hidup saya mulai terjadi perubahan-perubahan. Terutama yang sangat terasa sekali di saat saya umur 33 tahun, teman-teman. Saya mendapat bimbingan dari mentor saya, dan pemahaman yang saya dapat, itu saya bertanya, siapa diri saya? Jadi kalau teman-teman ingin mengalami satu perubahan, coba tanya pada diri teman-teman, siapa saya? Saya apakah seorang pemenang atau saya seorang yang gagal? Tanya kepada diri sendiri, teman-teman. Jangan tanya orang lain. Karena jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, teman-teman. Banyak orang berpikir, saya seorang yang gagal. Kalau jawabannya teman-teman mengatakan, saya seorang yang gagal, maka tanya diri teman-teman. Tanya kembali, apakah saya mau berubah? Kalau saya ditanya oleh diri saya bertanya kepada diri saya sendiri, teman-teman, waktu itu. Saya dulu, mental saya, kalau ditanya, dahsyat, teman-teman. Makanya sering banyak bandelnya dibanding prestasinya, teman-teman. Lebih banyak buat onarnya dibanding hasilnya, teman-teman. Tapi berkat pemahaman, saya ingin berubah. Saya dulu merasa diri saya seorang yang gagal. Tapi di saat saya mau berubah, ini yang terjadi, teman-teman. Kalau kita mau berubah, apa yang harus kita lakukan? Tapi kalau jawabannya teman-teman, saya tidak mau berubah, maka siap-siaplah kehancuran menanti Anda, teman. Saya katakan, kalau Anda merasa sebagai seorang gagal dan Anda tidak mau berubah, saya cuma katakan, siap-siaplah Anda untuk menerima kehancuran. Tapi kalau jawabannya mau berubah, tanya, apa yang harus saya lakukan? Ada sebuah cerita tentang ayam dan elang, teman-teman. Saya dulu tidak mengerti, teman-teman. Tapi beliau bercerita seperti ini. Ada sebutir telur elang yang dierami dengan beberapa butir ayam. Telur ayam. Ya, beberapa butir telur ayam dierami oleh seekor induk ayam. Nah, di saat dirami itu sama. Tapi waktu pas menetas, terjadi perbedaan nggak? Yang namanya anak ayam dengan yang namanya anak elang. Secara fisik pasti berbeda. Tapi ternyata karena si anak elang ini berada di kumpulan anak-anak ayam, berada di bawah naungan seekor induk ayam, apa yang terjadi? Mereka mengikuti induknya mencari makan, mengkais. Mencari mungkin cacing, makanan, remah yang ada di tanah.
mengikuti komunitasnya teman-teman, mengikuti komunitasnya. Sekali waktu si anak elang ini lagi sendiri di padang yang luas, ternyata ada seekor elang di atas terbang, teman-teman. Dia mengatakan, "Hai anak elang, kamu itu elang, kenapa berkumpul dengan anak ayam?" Perhatikan teman-teman. Di saat anak elang karena berdiamnya bersama dengan anak-anak ayam, apa yang dikatakan? Si anak elang ini, "Tidak, saya ayam loh, bukan elang." Padahal fisiknya berbeda. Tapi karena komunitasnya bergaul bersama dengan anak ayam dan dibesarkan oleh seekor induk ayam, dia mengatakan, "Saya ayam, bukan." Oke, seiring waktu makin berjalan, pertumbuhan anak ayam dengan anak elang pasti berbeda, teman-teman. Kembali lagi si elang dewasa melihat lagi perbedaannya. "Hai, kamu elang, kenapa masih di sana? Kenapa kamu tidak terbang?" Jawaban si anak elang ini apa? "Bukan, saya anak ayam." Kira-kira karena si anak elang ini berpikir sebagai anak ayam, walaupun sayapnya sudah mulai bertumbuh, kira-kira dia mulai bisa terbang nggak? Belum, teman-teman. Dia mengikuti komunitasnya, mencari makan, mengais. Seperti itu. Tapi di saat si anak elang menyadari bahwa si anak elang ini berbeda dengan anak-anak ayam, apa yang terjadi, teman-teman? Si anak elang ini mau nggak mau dia belajar terbang nggak? Belajar terbang, teman-teman. Di saat si anak elang ini menyadari bahwa dia seekor elang, dia belajar terbang, teman-teman. Dia belajar terbang, tapi apa yang terjadi, teman-teman? Waktu dia belajar terbang, karena dia belum pernah terbang, mungkin terbangnya masih pendek, bahkan dia jatuh lagi, teman-teman. Belajar terbang, mulai jatuh lagi, teman-teman. Itu yang terjadi. Tapi karena dia berusaha terus, dia belajar. Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Karena kodratnya si anak elang ini menjadi seekor elang yang harus terbang tinggi, melayang di udara. Apa yang terjadi, teman-teman? Kira-kira bisa nggak dia terbang, teman? Bisa, walaupun dia jatuh, tapi dia bangkit lagi, jatuh, dia bangkit lagi, dia jatuh, dia bangkit lagi, teman-teman. Itulah yang terjadi. Di saat si anak elang ini menyadari bahwa dia seekor elang dan dia bisa terbang tinggi, apa yang dia lihat, teman-teman? Oh, dunia itu indah loh. Tidak seperti seekor ayam. Saya menggambarkan kehidupan itu, jatuh bangun itu sebagai kalau diri kita menganggap sebagai seekor elang, bukan seekor ayam, walaupun kita berkomunitas atau kita berhidup, berasal dari berbagai macam yang namanya komunitas, teman-teman. Kalau mentalnya adalah seorang pemenang, dia akan bangkit, teman-teman. Dia akan bangkit, walaupun jatuh, dia bangkit, jatuh, dan itu sebagai latihan, teman-teman. Ya. Yang saya belajar tahun 2007 yang membuat saya mulai mental saya terjadi perubahan, yang saya pahami, ada yang mengajarkan bahwa kalau kita ingin sukses, kita harus berpikir sebagai seorang pemenang. Tapi apakah cukup seperti itu, teman-teman? Bagaimana kita membangkitkan power, kekuatan dalam tubuh kita, dalam diri kita, teman-teman? Karena ternyata di dalam diri kita itu ada dua kekuatan dahsyat, teman-teman. Satu, kekuatan sadar, ya, atau kita sebut sebagai konsusmen. Ini kita sebut sebagai kapten, teman-teman. Kekuatannya hanya 12%, teman-teman. Tapi ada kekuatan di bawah alam sadar, teman-teman.
Ini kita sebut sebagai subconsciousness, teman-teman. Nah, ini kekuatan ini sebenarnya mencakup 88%. Padahal dia disebut sebagai kru, teman-teman. Nah, consciousness itu merupakan sebagai kekuatan sadar kita, itu adalah perintah, teman-teman. Ya, di sini saya membuat sebuah catatan yang saya rangkum apa yang saya alami. Jadi kalau kita ingin sukses, kita ingin berhasil, kita ingin terjadi perubahan dalam kehidupan secara positif, bangkitkan subconsciousness kita, teman-teman. Kekuatan bawah alam sadar kita. Bagaimana cara membangkitkannya, teman-teman? Ya. Banyak sekali orang berpikir, saya tidak bisa. Kalau di otak kita, kaptennya, kekuatan sadar kita mengatakan, saya tidak bisa, saya jamin tidak bisa. Tapi coba teman-teman perhatikan, di sini, contoh yang paling gampang. Kalau kita berdiri di satu tempat, di depan kita ada satu pohon besar, terus kita belum pernah naik ke atas pohon, teman-teman. Terus ada yang nyuruh, bro, kamu coba naik pohon itu. Jawabannya apa? Karena belum pernah. Mengatakan, kagak bisa, takut jatuh. Banyak nggak? Banyak, teman-teman, yang terjadi seperti itu. Tapi ternyata, di saat kita katakan tidak bisa, walaupun disuruh coba sekalipun, pasti tidak bisa, teman. Karena kaptennya, konsusmennya sudah mengatakan tidak bisa. Padahal, krunya, kekuatan bawah alam sadar kita harusnya bisa. Kekuatan 88% kok, teman-teman. Contoh yang kedua. Kelanjutan dari yang pertama, disuruh naik pohon, tidak bisa. Tapi ternyata di belakangnya dilepaskan 2 ekor anjing, teman-teman. Yang kira-kira tahu-tahu dia mau menggigit, secara refleks, secara spontan, si orang tadi yang mengatakan tidak bisa, dia berlari ke atas pohon, tahu-tahu dia naik di atas. Pertanyaannya kenapa, teman-teman? Yang tadi seseorang dikatakan saya tidak bisa, tapi kenapa tahu-tahu dia bisa naik? Di situ, ya. Ini yang saya ingin berbagi, teman-teman. Artinya, ada sebuah kekuatan yang tanpa kita sadari memacu untuk terjadinya hasil, teman-teman. Ya, nah di sini ini teman-teman yang saya ingin berbagi. Jadi kita harus memahami bahwa diri kita seorang pemenang atau seorang yang gagal. Kalau kita menyadari sebagai seorang pemenang, ingin menjadi seorang pemenang, menyadari kita sebagai seorang pemenang, teman-teman harus bangkitkan kekuatan bawah alam sadar kita. Dan yang namanya kekuatan bawah alam sadar, bisa nggak dikeluarkan, teman-teman? Bisa, teman-teman. Yang saya ingin bantu supaya teman-teman lebih memudahkan mendapatkan kekuatan bawah alam sadar. Kekuatan bawah alam sadar itu sebenarnya bisa dibangkitkan, teman-teman. Yaitu dengan cara apa? Afirmasi, teman-teman. Afirmasi. Ya, yang paling gampang begini. Pengalaman saya waktu itu kurang lebih sekitar Agustus atau September 2000. Oh, sorry. Kurang lebih di 2008, teman-teman. 2008 saya mengejar sebuah target. Terus apa yang terjadi, teman-teman? Di sore hari, jam 6 sore, saya telepon mentor saya. Saya bilang, Ci, maaf, kondisi saya sakit. Karena target yang kita mau kejar ini buat besok, saya tidak bisa kejar, Ci. Kenapa? Saya sakit. Tapi tahu apa, teman-teman? Jawaban mentor saya, dia hanya menjawab, oh kamu sehat. Saya bingung waktu pertama kali, teman-teman. Saya bingung. Saya bilang, tidak, saya sakit, Ci. Oh, kamu sehat. Saya makin bingung, teman-teman. Orang saya bilang sakit, tapi kenapa dibilang sehat? Tidak, Ci, saya sakit. Oh, kamu sehat. Ternyata beliau mengajarkan saya untuk mengafirmasi diri saya sehat. Apa yang terjadi, teman-teman? Badan saya yang tadinya meriang, panas dingin, pusing. Saya kurang lebih hampir 20-30 menit
saya berbicara melalui telepon itu mengatakan saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya sehat. Itu adalah sebuah afirmasi, dan afirmasi itu akan berulang-ulang, repeating, berulang-ulang, repeating, berulang-ulang. Dan itu membuat yang namanya kapten memerintah kepada kekuatan bawah alam sadar kita bahwa saya sehat, teman-teman. Yang tadi mengatakan saya gagal, katakan saya sukses. Katakan saya sukses, saya sukses. Ini banyak tantangan di lapangan. Di saat kita mengatakan saya tidak bisa, terjadi, teman-teman. Ini yang saya ingin berbagi sama teman-teman. Ya, jika kita ingin menjadi seorang pemenang, seorang winner, teman-teman, kita menjadi seekor elang, tetapkan diri kita ini apa? Tentukan dulu. Kalau teman-teman merasa seorang yang gagal, saya jamin teman-teman akan hancur. Tapi kalau teman-teman menyatakan diri teman-teman sebagai seorang pemenang, apa yang harus teman-teman lakukan? Gunakan yang namanya subconscious mind, kekuatan bawah alam sadar kita, teman-teman. Semoga inspirasi ini bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Bahwa kita adalah pemenang, teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tony 83 Kalio. Semangat pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua.